What's up guys, balik lagi sama Alex Fitness dan hari ini gue bakal membahas topik mengenai calorie cycling karena ada yang request juga nih tentang calorie cycling. Jadi kalau misalnya kalian ada request video yang kalian pengen nonton, kalian bisa langsung aja drop komen di bawah sini atau misalnya DM gue di Instagram. Jadi langsung aja kita masuk, apa itu calorie cycling. Jadi lu bayangin aja misalnya cycling gitu ya kan, nih sepeda gitu ya, roda gitu ya, lu bayangin roda. Jadi kalori lu muter-muter terus nih. Jadi ada bagian kalori lu di mana kalori di atas, ada di tengah, ada di bawah gitu. Jadi di sini konsepnya kurang lebih seperti itu kalori lu. Jadi ada kalori lu yang tinggi, kalori lu yang tengah-tengah yang medium, dan kalori lu yang rendah dalam satu minggu. Sebelum kita masuk ke gimana caranya kalori cycling, gue jelasin dulu kenapa lu harus kalori cycling. Jadi di sini ceritanya gini ya, lu misalnya lagi diet gitu ya, terus tiba-tiba hari Minggu lu diajak makan banyak banget, temen lu ulang tahun atau misalnya nyokap lu ulang tahun, terus lu diajak makan all you can eat gitu, dan lu makan banyak banget gitu kan. Terus gimana sih caranya lu bisa nanganin hal-hal seperti ini? Apa yang lu harus lakuin 6 hari berikutnya agar lu bisa tetap stick sama goals diet lu? Jadi lu nggak kayak udah makan sehari ini banyak terus tiba-tiba besoknya fuck it, udah bodo amat lah, gue makan yang banyak aja nggak jadi diet gitu kan. Nah jangan kayak gitu. Jadi lu tetap bisa stick sama goals lu, karena satu hari itu nggak bakal bikin lu gimana-gimana banget. Don't be too hard on yourself gitu ya. Satu hari itu nggak bakal bisa bikin lu tiba-tiba gendut. Dengan sebaliknya, sehari itu nggak bakal bisa bikin lu langsung kurus gitu ya. Jadi lu perlu namanya tuh progres pelan-pelan. Jadi ada dua tipe diet. Di sini ada tipe diet yang dimana lu kalorinya itu rata terus. Misalnya dari Senin sampai hari Minggu, kalorinya lu hajar rata 2000 seperti itu. Tapi di sini ada juga tipe diet satu lagi, dimana kalori lu naik turun. Misalnya ada yang 2000, ada yang 2500, ada yang 1700. Nah seperti itu. Ini disebut dengan namanya kalori cycling. Kita akan membahas mengenai tipe diet yang kedua. Nah langsung aja gue masukin ke PowerPoint. Di sini gue ada bikin contoh gitu ya, ada dua contoh. Nah langsung aja kita masuk ke contohnya. Ini contoh yang pertama. Ini adalah mengenai kalori cycling gitu ya. Kasus yang pertama di mana di sini ada 1 high dan 6 low. Jadi di sini target kalori per harinya itu adalah sebesar 2000 kilokalori. Misalnya lagi diet dan TDEE lu misalnya 2500, lu target lu 2000 kalori sehari gitu ya misalnya. Dan di sini kita ngitung lagi target kalori per minggunya, tinggal dikali 7 aja, adalah sebesar 14.000 kilokalori. Terus nextnya di sini misalnya kita ambil kasus satu hari. Misalnya ceritanya sini lo lagi habis kuliah atau misalnya habis kerja gitu ya, pulang kerja terus tiba-tiba diajak all you can eat, temen lu ulang tahun mau traktir gitu ya. Terus lu makan sebesar 3000 kalori, lebih 1000 dong daripada kalori lu. Dan ini di luar target lu gitu kan. Dan lu gimana sih caranya lu bisa memperbaiki kesalahan lu di hari yang ini? Ambil 6 hari rendah gitu ya, untuk hari-hari berikutnya di mana lu bisa tetap mencapai target kalori per minggu. Jadi di sini keep in mind bahwa total kalori itu bukan cuma per hari doang, tapi di sini adalah bisa total kalori per minggu. Dan juga bisa total kalori per bulan, tapi per bulan tuh terlalu jauh. Jadi kita di sini ambil aja per minggu gitu ya. Jadi selama total kalori per minggu lu ngehit 14.000 kalori, lu bakal aman gitu, lu tetap bakal lose weight. Jadi jangan khawatir, jangan takut gitu, karena di sini ada jalannya. Gue kasih jalannya gitu. Jadi di sini kita ambil target kalori baru sebesar 6 hari. Jadi 14.000 kalori dalam seminggu, kita kurang aja sebesar 3.000 kalori, berarti sisanya untuk 6 hari dong. 6 hari itu 11.000 kalori. Nah, terus kita bagi 6, itu kita dapat target kalori baru per harinya itu sebesar 1833 kalori. Jadi kalian di sini bisa makan sebesar 1833 kalori, dan satu hari yang kalian tadi cheating 3000 itu tidak akan menjadi beban atau misalnya memperburuk progres kalian gitu. Kalian tetap bisa hit kalori sebesar 14.000 kalori per minggunya. Dan ini merupakan kasus di mana lu memiliki 1 high dan 6 low gitu ya. Tapi lu bisa juga misalnya 1800 kalori ini lu modifikasi lagi, misalnya ada beberapa hari yang misalnya 2500 atau misalnya ada beberapa hari yang 2000, lu bisa adjust sendiri. Pokoknya basically cara ngitungnya itu adalah seperti ini yang gue ajarin, dan lu bisa contoh cara ini untuk misalnya lu variasiin lagi dengan kegiatan-kegiatan lu. Untuk masuk kasus berikutnya, kasus kedua gitu ya. Kasus kedua di sini gue gunain 2 high dan 5 low. Misalnya di sini udah cheating 1 hari, tiba-tiba 3 hari kemudian diajak makan lagi gitu. Diajak makan lagi, makan keluar, tapi kalorinya tuh nggak setinggi hari cheating yang pertama. Jadi misalnya kita di sini pakai sama gitu target kalorinya, 2000 kalori sehari. Per minggunya 14.000 kalori. Terus di sini ada high day 2 hari misalnya. Misalnya lu yang pertama kali cheating 3.000 kalori, terus misalnya 3 hari kemudian lu cheating lagi 2.500 kalori gitu ya. Atau misalnya nih lu udah planning jauh-jauh gitu, misalnya lu udah tahu bahwa hari Sabtu nih temen lu ulang tahun bakal makan segini banyak, hari Jumat juga ada acara lagi, misalnya ada acara lebaran atau apa gitu, lu makan banyak juga 2.500 kalori, lu tetap bisa progress dengan cutting lu. Dan ini total high day-nya itu adalah sebesar 5.500 kalori. Terus jadi di sini target kalori barunya untuk 5 hari ke depan itu adalah 14.000 dikurang 5.500 kalori, kita dapetin sebesar 8.500 kalori. Dan untuk target kalori baru per harinya, per hari, jadi kalian di sini tinggal bagi 5 aja, yaitu sebesar 1.700 kilokalori. Jadi kalau misalnya kalian mau cheating 2 hari gitu ya, mau high kalori 2 hari,
kalian harus makan di 5 hari sisanya itu adalah sebesar 1700 kalori. Simple banget kan? Dan ini merupakan 2 contoh kasus yang simple banget. Kalau misalnya kalian mau coba kalori cycling yang sesuai dengan jadwal-jadwal kalian, kalian bisa banget, kalian bisa contoh banget, bisa bikin variasi-variasi yang baru menggunakan cara-cara yang sama yang udah gue praktekin. Gampang banget, kalian jadi bisa tetap progres dengan nggak usah terlalu khawatir dengan kalori kalian yang berlebihan di 1 hari atau misalnya 2 hari gitu ya. Kalau misalnya kalian mau bikin kasus ketiga gitu, misalnya 3 hari yang tinggi dan 4 hari yang low, itu juga bisa banget. Cuman gue saranin untuk misalnya high-nya itu tuh, high kalori day-nya nggak terlalu banyak. Misalnya 3 aja tuh udah maksimum. Kalau misalnya lu lebih dari 3 high days, itu pasti ntar kalori low days lu terlalu rendah dan lu nggak bakal bisa jalanin gitu ya. Yang penting target kalori dari low days lu tuh masih di atas rata-rata BMR lu. Jadi kalau bisa low days lu tetap di atas BMR lu, biar lu tetap bisa enjoy juga gitu ya, nggak terlalu rendah kalorinya. Dan pada saat lu high day lu juga tahu diri gitu, jangan terlalu tinggi kalorinya. Karena kalau terlalu tinggi, ntar lu di hari-hari lainnya bakal nyiksa banget. Misalnya lu kayak cheating di 5000 kalori, nah terus ntar hari-hari sisanya tuh pasti bakal nyiksa banget gitu kan. Jadi kalau bisa lu, kalau bisa cheating itu juga tahu diri gitu, jangan brutal, jangan all out gitu kan. Gue tahu misalnya kalau kayak all you can eat pasti lu nggak mau rugi, makanya sebanyak-banyaknya. Nah ini jangan gitu, mindsetnya diubah gitu ya. Karena gue juga dulu begitu, karena all you can eat, aduh makannya banyakin nih, paksa-paksain aja makan yang banyak biar nggak rugi gitu kan. Nah jangan gitu. Cookie! Nom nom nom. Oh nom nom. Oh no, thank you. Nom nom nom. Nom 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 nom. Here. Nah, jadi gue bakal kasih tips juga, ini karena topiknya lumayan simple, jadi gue kasih tips juga untuk low calorie day. Apa yang lo harus lakuin pada saat lo lagi di low calorie day? Pada saat low calorie day, gue saranin untuk protein lo lebih tinggi. Kenapa protein lebih tinggi? Karena protein itu lebih memberikan efek kenyang gitu ya. Jadi lo bakal lebih kenyang untuk makan protein lebih banyak. Terus juga kalori lu tuh lebih sedikit, lu butuh protein lebih banyak. Karena di sini badan lu untuk mempertahankan otot itu membutuhkan namanya kalori gitu ya. Dan pada saat karbohidrat lu rendah, fat lu rendah, badan lu tuh butuh protein lebih banyak untuk mempertahankan otot lu. Sedangkan kalau misalnya di high days, lu dapat cadangan energi dari karbohidrat, lu bisa makan protein nggak terlalu banyak karena di sini karbohidrat itu bisa digunakan juga untuk mempertahankan otot. Jadi untuk high calorie day, di sini tips gua adalah untuk tetap juga keep in check sama protein lu, jangan kurang juga gitu ya, tapi jangan juga over juga. Lu bisa makan karbohidrat lebih banyak di high calorie day, tapi tetap tahu diri gitu, jangan makan sampai over banget. Oh ya, terus tips lainnya juga untuk di low calorie day, di sini gue saranin untuk cari makanan-makanan high volume yang kalorinya rendah banget tapi volumenya tuh gede, misalnya kayak sayur-sayuran, atau misalnya lu bisa juga praktekin yang namanya intermittent fasting, itu juga boleh banget kalau misalnya lu enjoy. Tapi kalau misalnya lu nggak enjoy, jangan dipaksa gitu. Terus juga bisa ngopi gitu ya, ngopi ini ngebantu banget buat hunger gitu, untuk bikin lu lebih kenyang juga kopi. Terus juga pada saat low calorie kalau bisa jangan terlalu banyak kegiatan-kegiatan yang non fisik. Jadi lu harus tetap juga meningkatkan aktivitas fisik, jangan sampai malas gitu ya. Tetap aja banyak gerak, karena kalau lu banyak gerak, lu banyak kardio gitu ya, lu pasti bakal lebih ngerasa lebih apa ya, lebih nggak lapar gitu. Karena waktu lu yang kosong gitu lu gunakan untuk olahraga, bukan untuk makan. Karena kalau lu punya waktu kosong dan lu nggak ngapa-ngapain, pasti lu bakal nyarinya tuh makanan gitu kan. Jadi kalau misalnya lu nggak ngapa-ngapain di low calorie day, lu bisa olahraga, bisa jalan-jalan keliling komplek atau kemana gitu kan. Dan high calorie day juga jangan males gitu ya, tetap aja harus punya aktivitas fisik. Jangan sampai itu kalori banyak banget gitu, nggak bakal kepake buat apa-apa, itu sayang banget gitu. Jadi lu bisa banyak-banyak gerak. Nah terus juga tips gue buat high calorie day, ini sebenarnya nggak cuma lu bisa praktekin pada saat kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada saat lu kayak ada yang ulang tahun atau lagi cheating gitu, tapi lu juga bisa praktekin dalam kondisi-kondisi yang nggak ada apa-apa gitu. Misalnya kayak lu dari Senin sampai Minggu kerjaan lu ya cuman kerja doang, cuman kuliah doang, nggak ngapa-ngapain, tapi lu bisa tetap praktekin namanya calorie cycling. Misalnya kayak lu besok leg day gitu ya, leg day lu paling susah tuh leg day, dan otot yang paling lu targetin itu adalah leg atau otot kaki. Lu bisa implementasi yang namanya high calorie day sebelumnya. Jadi 1 hari sebelumnya lu bisa high calorie day. Kalau misalnya kayak gue, contohnya kayak gue, misalnya gue paling lagging tuh bagian chest sama shoulder. Jadi gue push day gitu kan. Dan gue misalnya besok push day, gue bisa planning 1 high day dan 6 low day untuk push day ini. Jadi misalnya gue 1 hari sebelumnya push day itu gue makan high days, terus setelah hari-hari setelahnya itu gue makan low days gitu, low calorie gitu ya. Dan pada saat lu 1 hari setelah high day itu pasti energi lu kenceng banget, dan pasti lu ada banget. Jadi lu bisa ngebakar kalori lebih banyak, terus lu bisa perform lebih better juga, dan lu bisa nargetin otot yang lu pengen kembangin lebih, itu lebih mantap lah pokoknya lah. Tapi kalau gue pribadi, jujur aja gue lebih suka yang namanya itu adalah hajar rata gitu ya. Dan gue selalu saran untuk klien gue juga untuk hajar rata, karena lebih sustainable. Kecuali misalnya
ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya kayak yang tadi gue bilang, kalau misalnya ada teman ulang tahun atau misalnya nyokap ulang tahun dan tiba-tiba diajak makan. Nah pada saat-saat seperti ini aja yang gue implementasiin namanya calorie cycling. Tapi kalau misalnya lu nggak ada acara apapun, lu nggak ada apa-apapun, kalau gue saranin untuk hajar rata aja. Tapi kalau misalnya temen gue juga banyak banget yang praktekin namanya calorie cycling pada saat nggak ada apa-apa, itu juga nggak masalah banget, karena mereka memang cocok untuk lifestyle mereka. Sedangkan tapi untuk gue sendiri, gue merasa lebih bagus untuk hajar rata aja. Jadi kesimpulannya di sini, pilih tipe diet yang cocok untuk badan kalian, yang kalian bisa enjoy dengan aktivitas kalian sekarang ini. Nggak perlu contoh-contoh apa yang orang lain contohin, karena yang orang lain contohin itu belum tentu gitu ya, belum tentu baik untuk kalian juga. Mungkin baik untuk dia, tapi belum tentu baik untuk kalian, karena fitness itu bener-bener subjektif banget. Jadi lu harus tentuin sendiri apa yang cocok untuk badan lu sendiri. Lu nggak bisa ngikutin cara orang untuk cara lu sendiri, tapi emang beberapa cara orang itu ada yang sama dengan kita. Lu pilih-pilih aja dengan bijak. Semoga diet kalian semua lancar. Jangan lupa like, comment, subscribe di video ini. Gue udah buka jasa online coaching kalau misalnya kalian merasa masih bingung gitu ya, masih butuh panduan untuk mengatur-ngatur kalori, mengatur kardio, mengatur jadwal latihan. Gue bisa banget untuk ngebantu kalian. Kalian bisa aja langsung email ke sini. Ntar gue bakal bantu, gue bakal kirim detailnya, lebih detailnya seperti apa. Jangan lupa like, comment, subscribe, and also stay fit for life. Again.